Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah kita susun sejak awal semester dan terus dikembangkan agar benar-benar bisa memenuhi ekspektasi saya, gitu ya. Dan di sini sudah hadir di hadapan kita satu aplikasi konseling lab yang akan kita gunakan selama proses perkuliahan kita. Perkuliahan konseling dalam rangka untuk melatih kemampuan konseling. Saya akan kasih background dulu bagaimana aplikasi ini tercipta. Jadi aplikasi ini saya buat karena memang keresahan saya untuk terkait dengan perkuliahan konseling. Tidak hanya untuk di lingkungan Bali Dipa, tapi juga berdasarkan pengalaman-pengalaman saya selama S1 juga S2. Jadi, saya menyimpulkan bahwa untuk melatih kemampuan konseling itu dibutuhkan sebuah sistem yang baik yang mampu mendrill, membuat mahasiswa itu berlatih secara perlahan-lahan, bertahap-tahap, dan berulang-ulang. Sehingga benar-benar kemampuan konseling itu bisa dikuasai dengan baik. Dan akhirnya mahasiswa itu kemudian memiliki gambaran bagaimana melakukan proses konseling yang sebenarnya. Dan saya juga mencari informasi terkait bagaimana kampus-kampus besar, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri, memfasilitasi mahasiswanya untuk meningkatkan kemampuan konselingnya. Dan ternyata untuk di kampus-kampus besar itu memang konseling itu pelatihan yang khusus untuk jurusan yang khusus dan untuk spesialisasi yang khusus. Dan biayanya luar biasa besar, itu ribuan dolar, besar sekali biayanya karena memang melibatkan supervisi supervisi dari uh, para ahli gitu ya. Jadi kan butuh membayar para ahli itu untuk mensupervisi mereka. Jadi ribuan dolar yang saya tahu itu sampai ada yang 9.000 dolar, ada yang sampai 10.000 dolar gitu ya, hanya untuk belajar konseling gitu ya. Kemudian ada ada satu aplikasi yang saya kira itu kalau saya search di Google harinya dia begitu, saya lupa nama aplikasinya apa. Dia adalah mahasiswa yang kemudian belajar konseling dan setiap kali ujian dia selalu gagal ujian konselingnya gitu. Jadi nggak padahal dia sudah ngeluarin duit yang luar biasa besar ya, ribuan dolar itu hanya untuk belajar itu. Dan ternyata itu membekas di dirinya karena dia mencoba tidak hanya sekali, dia coba 2 kali, beberapa kali saya lupa ya. Kisahnya itu akhirnya dia putuskan, oke, saya bantu diri saya dengan membuat aplikasi yang bisa membantu saya untuk membantu saya mengupgrade kemampuan konseling. Jadi dia membuat konseling, aplikasi konseling, dan itu masih let's say mungkin pada saat itu mungkin satu-satunya di dunia. Dan memang teknologi yang digunakan canggih karena itu melibatkan investor besar. Jadi memang akan menggunakan perangkat AI terkini. Jadi ada virtualnya, jadi seakan-akan apa namanya, user itu, orang yang pakai itu sedang berhadapan dengan klien langsung, tapi lewat lewat aplikasi online. Jadi berbicara online, katakanlah lewat kayak Zoom gitu. Jadi dia berhadapan dengan uh, klien virtual begitu ya, dengan beragam kasus-kasusnya begitu. Dan saya tertarik untuk meniru itu. Setelah saya pelajari teknologi yang digunakan itu memang cukup besar biayanya, dan saya karena memang mau diaplikasikan di Indonesia
takutnya mahasiswanya nggak mampu, nggak mampu, nggak mampu karena memang butuh bayar ratusan dolar ya. Ada bermacam AI, API yang harus include dalam sebuah sistem gitu ya. Mulai dari pengaturan suaranya, pengaturan virtualnya, segala macam. Itu kalau bayar ke perusahaan AI itu ratusan dolar per bulannya. Jadi besar sekali begitu. Saya kira kita nggak mampu ke sana dengan skala yang seperti itu. Jadi kemudian saya tertarik untuk membuat berbasis teks. Itu yang affordable ya, yang bisa kita capai dengan biaya yang relatif lebih ringan. Gitu ya. Dan saya cari di Indonesia itu ada tidak? Tidak ada. Aplikasi yang semacam itu nggak ada di Indonesia. Dan walau alam apakah di level kampus yang besar-besar sebenarnya ada, hanya saja tidak terekspos. Tapi saya coba cari itu tidak ada, gitu ya. Jadi kita buatlah sendiri sistem ini. Gitu. Jadi sampailah pada kita, pada saat ini kita akan belajar melakukan melatih diri untuk melakukan counseling dengan tools yang akan kita gunakan di semester ini. Gitu. Kita sebut namanya adalah 4D counseling. 4D counseling karena kita akan memakai model counseling dari 4D yang itu eh, saya formulasikan modelnya diramu dari berbagai tahapan counseling untuk memudahkan. Jadi counseling itu dimulai dari discovery, kemudian construction, kemudian design dan deploy. Jadi ada 4 tahapan dan setiap tahapan itu kemudian ada skill-skill yang perlu dilatih. Skill-skill yang perlu dilatih itu sebenarnya udah lengkap banget, lengkap banget. Uh, Melampaui standar buku konseling sebenarnya. Kalau baca buku konseling yang besar-besar, uh, itu biasanya yang ditampilkan adalah skill counseling yang dasar basic. Memang yang basic ini sangat penting sekali. Tapi menurut saya sekedar basic skill itu belum cukup untuk kemudian membuat orang bisa running dari satu sesi ke sesi lain. Gitu ya. Jadi kita butuh memfikskan sebuah memformulasikan skill-skill apa saja yang dibutuhkan yang itu sudah sangat cukup untuk membuat kita mengolah proses counseling. Baik, ini adalah for the counseling lab. Jadi ini adalah tampilan awalnya. Itu ada for the counseling lab by arah learning partner. Kemudian di sini ada tombol start learning your training. Ini kita klik, kita masuk, maka kita akan masuk ke halaman pertama dari for the counseling. Ini adalah tampilan setelah kita mengklik mulai training itu. Di sini kita lihat ada 3 mode di sini, ada skill drill mode, ada mode latihan, ada mode ujian. Mode ujian ini akan kita gunakan untuk ujian UTS. Jadi ini hanya berlaku untuk UTS saja ya. So, UTS ini tidak kita gunakan lagi karena hanya kita gunakan sekali saja untuk ujian. Jadi nanti isi ujiannya adalah materi kita kuliah selama 1,5 semester ini dan juga praktek dari Anda menjalankan publikasinya. Saya akan perkenalkan dari khususnya dua mode ini, yaitu skill drill mode dan mode latihan. Jadi yang dimaksud dengan skill drill mode ini berarti ini adalah kita latihan mikro per skill. Jadi setiap tahapan dari 4D itu punya skill-skillnya masing-masing dan setiap skill itu perlu kita latih. Jadi akan ada proses melatih Anda untuk refleks mengeluarkan respon sesuai dengan jenis skillnya, gitu ya. Jadi ini akan Anda bisa ngulang. Satu putaran itu terdiri dari 10 skill, 10 latihan. Nanti Anda akan dinilai kemampuan masternya. Nanti Anda bisa ngulang lagi di berikutnya. Jadi ada putaran dua, ada terserah Anda mau melakukan berapa kali putaran gitu ya.
Dan itu akan diolah dengan variasi yang berbeda dari respon-responnya. Kita akan lihat tampilan dari skill drill mode ini. Baik, ini adalah tampilan dari skill drill mode. Kenapa disebut drill? Karena memang diharapkan Anda mengulang-ulang. Karena drill itu kan adalah sistem pelatihan berulang-ulang-ulang sampai betul-betul seorang menjadi master. Makanya kalau orang ikut olimpiade matematika, olimpiade fisika, biasanya di drill, diulang-ulang sampai betul-betul jago banget gitu ya. Sama seperti juga lomba debat gitu juga orang di drill, benar diulang-ulang-ulang agar betul jago. Maka di sini sistemnya adalah Anda di drill, Anda diulang-ulang, dilatih untuk mengulang-ulangi respon sehingga Anda punya kepekaan pada satu titik bagaimana cara meresponnya sesuai dengan skill tersebut. Kita lihat tampilannya. Jadi discovery skill itu ada beberapa skill. Ini adalah beberapa adalah skill utama yang akan selalu ada di berbagai buku seperti clarifying, ada paraphrasing, summarizing ya. Ini adalah beberapa di antara skill yang akan Anda mudah mendapatkan di buku. Beberapa yang lain itu tidak secara terang-terangan ada di skill. Ada di beragam, tidak secara terang-terangan. Nah, tapi kadang-kadang hanya disebutkan seperti silence facilitation itu kadang-kadang buku itu nggak terlalu menjelaskan adanya itu skill loh. Mas lo mau diem itu skill. Itu nggak secara eksplisit di banyak buku meskipun dijelaskan. Beberapa yang lain memang eh, agak jarang di buku tapi lahir dari banyak pengalaman di lapangan. Kemudian di deconstruction skill, di mana Anda tujuannya bukan hanya membuat klien tahu, tapi membuat klien menyadari, ya. Jadi agar klien menyadari apa yang terjadi pada dirinya, ada beragam teknik yang biasanya muncul dengan berbagai rangkaian. Ini adalah skill-skillnya, ya. Kemudian di design skill, fokus untuk membantu klien mulai merancang kemungkinan perubahan, arah hidup, pilihan baru, dan langkah realistis. Jadi ini adalah beberapa skill-skill yang dilatih. Kemudian terakhir di deployment skill, fokusnya adalah konkret, realistis, dan dapat dijalankan. Jadi rencana itu memang konkret, realistis, dan dapat dijalankan, dan juga sampai pencegahan relapse-nya gitu ya. Ini juga ada beberapa skill yang perlu Anda latih. Nanti Anda bisa mencoba masing-masing skill. Kita coba salah satu untuk menunjukkan bagaimana apa namanya contoh dari tampilan dari model pelatihan dari setiap skill ini karena nanti akan berbeda begitu ya. Misalnya kita coba dari opening invitation, ini ada tampilannya begitu. Ini ada yang jelaskan ada tujuan-tujuannya, kemudian ada kesalahan umum yang perlu Anda perhatikan. Biasanya kesalahan umumnya apa saja yang bisa terjadi. Nah, nanti sistem aplikasinya akan langsung merender sesuai dengan jenis skillnya, begitu. Misalnya tadi langsung muncul di sini ya. Ini adalah pernyataan yang mungkin saja secara real bisa diungkapkan oleh klien. Dan Anda diminta untuk memberikan respon terhadap pernyataan klien ini. Dan respon Anda harus sesuai dengan skillnya, begitu. Jangan respon yang lain. Ya. Nanti respon Anda akan langsung dinilai, diberikan feedback oleh sistem dari aplikasi ini, begitu. Kalau Anda salah ya akan bilang salah, gitu. Nanti Anda diminta untuk mengulangi lagi, begitu prosesnya. Sampai aplikasi ini merasa bahwa Anda sudah merespon dengan benar. Kalau nggak benar, ya dikasih feedback. Tapi kalau Anda ternyata sudah berapa kali salah terus dinilai kurang, maka akan dibantu oleh gini loh contoh yang benar. Jadi Anda bisa memakai contoh itu untuk merespon dengan benar dari apa yang disampaikan oleh klien. Misalnya, kita contohkan saja, ini ya, sebentar.
Ini adalah pernyataan klien. Anda baca, Anda hayati, kemudian tujuan kita adalah opening invitation, di mana kita memberikan ruang eksplorasi agar klien mulai bercerita. Digunakan di saat di awal sesi, karena bingung memulai percakapan merasa tertutup. Jadi jangan analisis, kita hanya memberikan kesempatan bagi klien untuk bicara. Misalnya rasanya ada yang mengganjal di hati gitu bikin tidak tenang. Ini biasanya ada namanya. Misalnya kita apa saja boleh. Anda boleh bereaksi apa-apa karena nanti apapun yang Anda tuliskan nanti akan diberikan feedback oleh oleh apa namanya? Oleh AI. Misalnya Anda bingung ini ya, di tahap ini bingung. Saya mau respon apa ya? Nah, Anda bilang misalnya respon pertama halo, bisa bercerita. Misalnya kita bikin respons pilih, halo saya kakak, saya bisa menangkap ada kebingungan. Kamu bisa bercerita dari apa yang paling mengganggu saat ini. Nah, bahasanya bisa terserah gaya Anda gitu ya. Nanti yang jelas apapun itu nanti akan direspon oleh dari sistem aplikasi. Misalnya kita coba langsung, dia butuh proses, karena ini tergantung prosesnya kecepatan internet juga dari kesibukan API yang ada yang menaungi dari aplikasi ini. Dia langsung akan memberikan respon ini bahwa skor ini itu nilainya 95. Kalau skornya jelek, dia akan kasih nilai jelek. Dia akan langsung mendeteksi skillnya apa, ya. Kalau ada kesalahan, dia akan melihat kesalahan Anda salahnya apa. Ini betul bahwa ini adalah opening invitation juga sekaligus reflecting feeling. Jadi ketika saya nulis ini sebenarnya dua skill itu sudah saya gunakan untuk menanggapi ini. Karena benar dia juga memberikan contoh respon yang lebih halus gitu misalnya. Saya mengerti adanya kegundahan yang mengganjal di sana. Silakan ceritakan lebih lanjut apa yang sedang kamu rasakan. Jadi bisa saja kita misalnya kita mau ambil ini sebagai proses belajar, ya bisa aja gitu ya. Ini bisa kita ganti. Atau kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya begitu. Misalnya kita lanjut. Jadi aplikasi akan langsung menyusun respon berikutnya yang harus kita tanggapi dengan skill opening invitation. Wah, misalnya kita ngawur ya. Karena begini, nah, dia akan kasih nilainya adalah 48. Nah, berarti respon Anda ini belum memenuhi standar konseling. Jadi perlu diperbaiki. Kesalahannya apa? Dia akan ditunjukkan oleh aplikasi ini bahwa kesalahan responnya bersifat konfrontatif dan menghakimi, menutup ruang eksplorasi. Jadi ini bukannya opening invitation, jadi closing invitation. Jadi seakan-akan si konselnya nggak siap bantu dan enggan membantu, begitu ya. Jadi kurang empati dan melepaskan tanggung jawab. Jadi ini tidak layak disebutkan, ditayangkan oleh konsumen. Dan juga dijelaskan dampaknya bagi klien apa. Klien akan merasa disalahkan atas kebingungannya, merasa tidak aman, dan klien besar akan berhenti bercerita. Gitu ya. Jadi Anda dikasih tahu uh, harusnya gimana sih validasi kebingungannya, berikan kebebasan bagi mereka untuk memulai dari bagaimanapun yang mereka ingin ceritakan tanpa ada tekanan. Gitu ya. Jadi ini akan langsung keluar apa namanya respon dari aplikasi dan untuk memperbaiki respon kita gitu ya. Oke, ini adalah part dari tampilannya. Kemudian kalau Anda merasa bahwa tulisan ini terlalu kecil, Anda bisa membesarkannya.
Ini ada fitur untuk membesarkan, yang Anda besarkan kalau emang tulisannya kurang besar, gitu ya. Anda bisa kecilkan juga. Oke, ini adalah contoh dari drill. Bayangkan bahwa nantinya proses yang sama seperti ini akan Anda alami untuk setiap skill yang ada di drill. Nanti ini adalah 10 putaran. Ini kita lihat ada 2 dari 10. Kita baru putaran 2. Nanti kalau dia ngasih 10, nanti dia akan nilai berapa mastery Anda di skill ini. Nanti Anda kalau merasa perlu mengasah lagi skill ini, Anda bisa lakukan lagi, nanti akan masuk putaran kedua, 10 lagi. Anda perlu asah lagi, Anda masuk putaran ketiga, 10 lagi. Jadi Anda di drill semampunya Anda, se, seinginnya Anda di drill dan dikasih feedback langsung gitu ya, terkait untuk meningkatkan kemampuan counseling. Oke, itu adalah bagian dari drill. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu mode latihan. Kalau drill ini per skill mikro, kalau mode latihan, jadi Anda akan dihadapkan oleh skenario kasus klinis di mana setiap orang punya masalahnya sendiri dan punya pribadinya sendiri, dan ini menarik gitu ya. Jadi Anda akan ketemu dengan kepribadian yang berbeda-beda. Mungkin ada kepribadian yang suka puitis bahasanya, ada yang kasar sekali, dan kita ya itu untuk merefleksikan bahwa realnya klien akan begitu sikapnya ya. Jadi ini adalah tampilan kasus-kasus yang bisa Anda pilih, gitu ya. Oke, jadi kasus terbagi dari level 1, level 2, level 3, dan level 4. Perbedaan level itu menunjukkan tingkat kesulitan klien. Jadi klien itu mengawali dengan klien level 1 misalnya relatif mudah klien, gitu ya. Mungkin dia trustnya ada, uh, lebih mudah untuk menuruti omongan si konselor. Tapi semakin naik level, semakin Anda menemukan klien yang susah Anda handling gitu ya. Mungkin tidak respect pada Anda, berkata kasar kepada Anda. Uh, ya nanti itu semua yang Anda harus pandai mengelola agar dia bisa trust. Karena kunci dari konseling itu adalah membangun trust. Anda harus menunjukkan kemampuan untuk unconditional positive regard. Begitu. Misalnya saja, ini kita satu kasus misalnya siapa ya, uh, ini Raka nih, remaja bermasalah sekolah. Kita lihat, eh, langsung respon pertamanya begini, dia tidak mau duduk berdiri di pojok ya. Ini anggap Anda ini adalah konselor sekolah gitu. Sekolah atau psikolog yang di hire oleh sekolah untuk handling salah satu siswa sekolahnya, atau memang siswa sekolahnya direfer oleh sekolah ke psikolog gitu ya. Tapi beginilah tampilan kira-kira nyatanya. Mau duduk berdiri di pojok, buang-buang waktu sempurna gitu ya. Dan di sini Anda melihat di bagian ini adalah masuk fase discovery. Fase discovery adalah fase pertama saat Anda bertemu dengan klien. Jika Anda sebenarnya menemukan sebenarnya orang ini punya masalahnya apa, begitu kan di situ. Dan dari sana Anda beranjak untuk membantu dia. Kemudian di sini ada tampilan layarnya juga dari kondisi psikologis si Raka ini, remaja bermasalah ini pada saat ini. Misalnya trustnya jauh banget dari baseline, dia nggak percaya sama Anda, dia nggak mau terbuka, defensifnya sangat tinggi. Jadi kalau Anda berhadapan dia, jangan berharap dia mau cerita begitu kan ya. Kesiapan berubahnya juga sangat rendah, jadi akan butuh Anda bermain dinamika untuk dia bersedia untuk berubah gitu ya. Kemudian di sini juga ada dinamika psikologis dari dinamika aliansi, kemauan untuk kerjasamanya gitu masih ada gitu ya, tapi juga di bawah rata-rata. Rasa malunya, karena biasanya kondisi awal emosional yang cukup ada, hampir selalu ada di klien bermasalah itu rasa malu. Kemudian emotional intensity,
Ya, ini tergantung emosional di sini mungkin rasa malunya, rasa jengkel, rasa marahnya, rasa sedihnya itu dia akan naik turun di sini tergantung dari dinamika dari percakapan ini. Kemudian ada insight yang muncul kalau ada satu hal Anda pandai mengelola ini, kemudian dibilang, oh sekarang saya baru paham itu artinya dia ada insight yang muncul di dalam diri. Tadi juga titik kelelahan kalau mengolah berarti memang butuh ada stop ya atau ada cara pola yang salah dari proses konseling. Gitu. Kemudian di sini ada fitur simpan sesi karena ini dibuat memang Anda sekuat-kuatnya melakukan sampai menyelesaikan masalah atau sampai hanya tahap discovery aja atau mau sampai diskonstruksi atau mau sampai desain dan deploy itu sekuat-kuatnya Anda. Jadi dilengkapi dengan simpan sesi. Jadi kalau Anda capek gitu, Anda bisa stop simpan sesinya nanti Anda lanjutkan lagi. Nanti filenya akan tersimpan dengan jenis JSON. Ya, JSON. Jadi Anda bisa upload lagi filenya untuk masuk ke lanjutan sesinya. Atau Anda memilih akhiri sesi. Gitu. Kalau Anda memilih akhiri sesi, nanti akan ada keluar pilihan, Anda mau masuk ke ruang pilihan kasus lagi, atau Anda mau dapatkan laporan dari supervisor yang mengawasi proses konseling ini. Yuk kita lihat. Anda harus, semakin Anda pandai mengolah situasi, semakin ini akan menjadi dinamika yang beragam. Jadi kasus ini didesain apa yang kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Memang tergantung bagaimana cara Anda handling si klien ini. Kalau Anda salah ngucapin, dia akan langsung tergambar perubahannya di sini dan keluar reaksinya juga berbeda. Kalau Anda handlingnya bagus, reaksinya berbeda. Jadi walaupun Anda mengulang kasus ini dengan cara berbeda, reaksinya silakannya akan berbeda-beda. Misalnya Anda uh, berusaha dengan gaya standar. Halo Raka, gitu. Kita lihat gimana reaksinya. Halo Raka. Ya. Menangkap belakang kamu. Standar ya, standar. Kita lihat bahwa reaksi klien itu akan berbeda-beda tergantung dari baseline dari kondisi situasi emosi ke suatu masalah yang dia hadapi. Gitu. Kita langsung bahwa ketika Anda memberikan respon di sini, maka akan keluar dari supervisornya akan berikan skornya berapa, kemudian dia akan berikan beberapa penjelasan. Misalnya, konselor memberikan validasi tepat terhadap keengganan klien untuk membantu menurunkan tingkat defensivitas di awal. Saya nggak perhatiin, mestinya di sini ada berubah di sini ya. Bangun hubungan raport, evaluasi alasan baik ekstensi klien yang menekan tidak makin. Tapi kita lihat reaksi dari rakannya akan berbeda. Misalnya dia bilang ya, alah bantu apa? Basi banget ngomong. Emang saya minta bantuan gitu ya. Ya ini memang tergantung. Anda harus pandai menghandling ini gitu. Ya itulah seninya melakukan konseling. Jadi Anda silakan lanjutkan lagi. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini proses terjadi. Jadi setiap kali Anda respon, Anda di sini merespon tidak lagi akan perlu menggunakan semua skill yang ada di tahapan. Kalau tahapan ini Anda rasa mayoritas Anda akan mengeluarkan skill-skill itu begitu. Kemudian dihandle dengan baik, dengan benar, dengan menggunakan karakteristik konselor. Karena kalau Anda tidak menggunakan karakteristik konselor, Anda akan fail di sesi ini dengan serata, gitu ya. Jadi apapun yang Anda respon Anda dan akan dievaluasi oleh evaluator dan dikasih saran terbaik, ini
begini, selanjutnya begini, selanjutnya begini. Jadi seperti Anda tuh seperti ada pembisik yang ngasih tahu Anda tuh harusnya melakukan ini, dia situasinya sebegini, lakukan begini, begini. Jadi ada pendamping dan kemudian Anda kalau perhatikan nanti ini akan relatif dinamis, berubah-ubah. Kalau Anda handling bagus, dia akan naik, naik, naik. Yang ini defensifnya akan turun, 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 turun. Ini akan naik, naik, naik. Ya, ini juga bermain dinamis sesuai dengan bagaimana Anda handling si klien ini. Gitu. Oke, kalau Anda bingung, melanjutkan selanjutnya, aduh kok reaksinya nggak enak banget, misalnya Anda bingung ya. Anda terpaksa ya, Anda bisa minta petunjuk. Ini ada tombol petunjuk di sini. Di sini ada tombol poles kalimat. Jadi Anda mungkin susah menuliskan bahasanya, tapi maksudnya itu nanti Anda bisa klik poles bahasa, nanti akan diperbaiki. Gitu. Misalnya kita minta petunjuk. Apa ya sebenarnya respon kita selanjutnya? Gitu. Nah, ini nanti layarnya bisa Anda bacakan di browser masing-masing ya. Sebagai supervisor, ini petunjuk taktis untuk Anda. Jadi supervisor yang langsung ngasih tahu Anda. Gunakan teknik refleksi perasaan untuk validasi kemarahan dan rasa terpaksa yang Raka rasakan tanpa bersikap defensif. Jadi, Anda kan diserang ini, gitu. Masalah diserang. Anda jangan melawan dengan sikap agresif juga. Guna menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan dan tidak berniat menghakimi seperti yang ia duga. Nah, jadi ini adalah tombol dari petunjuk dari supervisor yang mendampingi Anda. Begitu. Ini ada konselor yang ngasih feedback dan ini ada supervisor yang ngasih masukan ke Anda gitu ya. Oke, ini kalau Anda ulangi ini terus sampai satu set, apa satu sesi aja, Anda akan nanti perlahan-lahan ketemu feel-nya konseling itu seperti apa, gitu ya, sampai Anda bisa selesai. Kalau Anda capek banget ya Anda klik aja simpan sesi atau akhiri sesinya, begitu. Misalnya kalau kita simpan di sini nanti akan tersimpan. Sesi berhasil disimpan sebagai file JSON. Ya kan ini adalah muncul tampilan pengen disimpan nanti Anda bisa upload kembali saat masuk gitu ya. Atau Anda sudah merasa cukup ya Anda bisa klik akhiri sesi atau sama saja Anda mau klik ini mau klik ini nanti akan sama ya. Misal kita klik ini sesi, nah akhir sesi pilih tindakannya selanjutnya untuk sesi ini. Anda mau dapatkan evaluasi AI atau keluar pilih skenario yang berbeda. Misalnya pilih keluar skenario ya Anda muncul di halaman awal tadi untuk memilih jenis skenario ini. Kalau Anda pilih klik mendapatkan evaluasi AI, maka akan keluar laporan AI. Sesi diakhiri, kita tunggu sebentar. Ini adalah laporan dari supervisornya, gitu ya. Skillnya Anda keluar ya sesuai dengan uh, apa yang Anda lakukan, gitu ya. Ini maksimal 25 per aspek. Ada skill formnya keluar seperti apa, dampak lain seperti apa, responnya apa, pencapaiannya bagaimana. Jadi ada analisis pola dan predikat dasar, sesi berada di tahap discovery dengan fokus validasi, resistensi, klien, involuntary. Jadi ini yang bersedia datang. Ya, ini gambaran apa yang terjadi sesuai dengan apa proses yang ada. Kemudian di sini ada awasan klinis intervensinya. Nah, ini Anda akan ketemu dengan istilah-istilah klinis ya. Raka menunjukkan mekanisme pertahanan, displacement, dan projection dari dinamika. Dia memindahkan kemarahan pada figur otoritas guru kepada paslon. Jadi dia marah sama gurunya atau marah sama orang tuanya, ya karena Anda di hadapannya Anda pindahkan ke Anda gitu kan. Sekarang skolastik dia mengalami krisis otonomi dan merasa terancam oleh label bermasalah. Intervensi kinesis berfungsi pada joining the resistance dengan validasi ketidakberdayaan dalam situasi terpaksa ini, menghindari posisi penolong untuk sementara guna menurunkan reaktivitas dan menurunkan aliansi yang dan bangun aliansi yang lebih setara. Ini kemudian Anda akan dikasih kekuatan klinis Anda dalam handling sesi itu seperti apa. Kemudian dikasih juga masukan Anda bisa ngembangin area kemampuan kosong Anda di sini. Ini kemudian adalah gambaran dari hasil akhir dari transformasi klien karena kita baru satu kalimat ya, jadi ya nggak banyak perubahan begitu. Kemudian Anda bisa unduh juga, kalau Anda klik ini unduh maka dia akan
keluar terdownload lagi filenya, file PDF dalam hal ini. Intinya file PDF-nya isinya ini gitu ya. Kemudian Anda mau ngulang list skenario atau pilih skenario lain. Ya, kita kembali ke skenario yang lain. Jadi itu ya akan Anda alami. Ada puluhan kasus di sini yang bisa Anda nikmati, dari kasus relasi, kasus transisi, kasus akademik, keluarga, karir, pekerjaan, eksistensial, ya, remaja, duka, identitas, kesehatan, sosial, dan rilis. Anda bisa pilih semua skenario yang rasanya Anda bisa handling. Anda bisa mulai dari level 1. Gitu. Jangan masuk ke level 2 dulu, jangan masuk ke level 3, jangan masuk ke level 4. Nanti Anda uh, mengalami kebingungan yang lebih tinggi. Jadi mulai dari yang mudah, yang mana kliennya lebih nurut, omongan nggak akan lawan gitu ya. Jadi klien yang baik-baik aja gitu ya. Baik-baik aja sama si konselornya gitu. Oke, kemudian nanti Anda simpan file. Kalau Anda mau kembali ke kasus tadi, Anda tinggal klik buka sesi, nanti dia akan ada memilih file sesuai dengan terdownload biasanya di HP atau di laptop Anda. Nanti Anda bisa upload kembali dan kemudian akan langsung masuk menuju dari diskusi terakhirnya. Jadi Anda tinggal lanjutkan saja. Oke, ini adalah latihan. Kemudian di yang ketiga, ini adalah model ujian. Jadi ini adalah ujian UTS Anda. Jadi saya minta Anda sudah menggunakan ini di seminggu ini. Hasil ini Anda gunakan di seminggu ini, Anda latih karena ujiannya nanti adalah ujian teori. Kita akan berfokus pada skill 4D, begitu. Kemudian itu ada soal teori yang harus Anda kerjakan dalam waktu 20 menit. Kemudian ada soal praktek, prakteknya persis sama kurang lebih seperti Anda di sesi latihan tadi. Dan tapi waktunya dibatasi 20 menit. Kemudian nanti Anda akan dinilai berapa skor kuantitatif Anda dari proses Anda handling klien di sesi selama 20 menit tersebut. Anda sampai di tahap apa, kemudian Anda skillnya keluar apa, dinamika dan klien seperti apa, yaitu akan menjadi rujukan penilaian standarnya. Jadi nanti yang digabungkan itulah nilai UTS Anda, begitu ya. Seperti ini, nanti Anda akan masuk ini, nanti harus masukkan kode, nanti saya akan informasikan kode masuk ke ujiannya pada hari H, begitu. Jadi Anda bisa langsung mengikuti ujian. Semuanya otomatis masuk keluar nilai, nanti yang saya minta adalah mengumpulkan file PDF sebagai hasil evaluasi Anda melakukan sesi ujian. Gitu. Baik, itu adalah 40 Counseling Lab. Anda bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau Anda merasa jago di bahasa Inggris, Anda tinggal klik, maka bahasanya akan berubah bahasa Inggris. Begitu ya. Itu untuk melatih konseling dalam berbahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, tinggal bahasa Indonesia biasa saja. Baik, itu adalah penjelasan tentang 4D Counseling Lab. Selamat menggunakan. Dan saya juga akan memastikan bahwa Anda memang harus menggunakan ini. Gitu ya. Jadi ini akan jadi tugas tambahan dari sesi-sesi pasca UTS. Gitu. Di setelah UTS kita akan masuk ke materi psikodekasi, di mana nanti akan saya jelaskan apa yang akan kita lakukan di psikoedukasi, karena itu akan menjadi project bersama. Baik, demikian penjelasan saya tentang 4D counseling.